Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Untung kami menyebut Tuhan. Dua-duanya reflexing ngelepas lagi ya. Ya kencang banget bro. Gitu kayak disembur dari dalam. Kencang banget itu. Ya Allah. Bengkak jempol gua nih, kepentok apaan ya? Oke. Alright. Kita tadi break sekitar 10 menit 15 menit buat ketawa doang. Menertawai kebodohan sendiri. Ya. Oke. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Yo malam. Aku Silia dari Palangkaraya. Si kenal. Wih, akhirnya Ada ya? Kalimantan Tengah nih. Berarti yang belum apa? Utara. Emang ada ya? Kaltara. Iya belum. Belum kan? Kalimantan Utara tuh mana? Apa ya? Nggak tahu gua. Sarawak. Sabah. Itu masuk Malaysia ya? Nggak tahu dah. Oke, di sini aku mau cerita tentang kejadian-kejadian serem di rumahku yang dulu. Sebenarnya banyak sih ceritanya, tapi ini aku pilihin beberapa yang paling membekas sampai sekarang. Walaupun sebenarnya semuanya membekas. Aku bukan anak indigo, tapi lumayan peka dengan hal-hal kayak gitu. Terutama yang terjadi di rumahku saat aku masih SD. Jadi rumahku itu rumah BTN tipe 36 yang diperbesar serta ditambah bertingkat, tapi di sampingnya aja untuk naruh barang-barang gak kepake, cucian, dan juga sebagai tempat jemuran. Cerita pertama itu dialami olehku sendiri saat masih SD. Jadi saat itu sekitar habis maghrib, aku lagi duduk di atas ranjang kamar utama yang berada persis di depan pintu kamar tersebut. Jadi kan pintu kebuka nih. Terus mamaku lewat keluar lurus dari kamar ke arah ruang keluarga. Kemudian tiba-tiba aku ngelihat ada bayangan hitam persis di belakang mamaku. Dan itu jelas plus mirip banget sama mamaku. Tapi dia itu seperti jalan dari arah dapur ke ruang tamu. Aku ngelihat dia pun cukup lama, sekitar kurang lebih 5 detik. Gak cuma sekejap gitu. Sontak aku terkejut dong dan langsung ceritain hal itu ke seluruh keluargaku. Mendengar hal itu pun kakakku langsung speechless. Lalu dia cerita kalau dia seumur hidup hanya pernah sekali lihat makhluk gak kasat mata. Dan bentuknya mirip dengan yang aku deskripsikan. Hal itu terjadi saat dia masih berusia 5 tahun. Posisinya lagi nonton TV di kamar utama. Jadi dulu dekat pintu masuk ke kamar utama itu bukan ranjang, tapi TV. Kakakku itu nengok ke arah keluar kamar dan ngelihat sosok yang persis dengan yang aku lihat. Dan katanya waktu itu sosok tersebut seperti berjalan dari arah ruang tamu ke dapur. Kemudian ada lagi nih kejadian pas aku masih SD. Jadi aku ini hobi banget ngerjain PR atau belajar untuk ulangan dengan sistem SKS. Dan tidur lebih malam daripada yang lain. Saat itu aku sedang mengerjakan PR dan gak kerasa udah tengah malam. Aku merasa lumayan capek dan ngantuk nih. Tapi PR-nya masih sisa dikit. Jadi aku pergi ke dapur yang ada wastafelnya dan membasuh mukaku.
Kemudian di kaca aku tiba-tiba ngelihat ada tangan ngelambai dari balik dinding. Seperti suruhan, ayo. Kebayang gak sih? Tapi cuman tangan doang. Gini kali ya. Aku bingung dong. Padahal keluargaku udah tidur semua nih. Dan FYI, jadi rumahku kan diperbesar. Dan ada juga dinding yang dijebolin dan sebagian dibiarin. Jadi dari kaca itu kelihatan dinding yang gak dijebolin. Nah, lanjut ke lambaian tangan tadi. Aku awalnya ngira aku cuma halusinasi gara-gara kecapean. Jadi aku nengok ke arah dinding tersebut dan gak ada apa-apa. Saat aku nengok ke kaca lagi, ternyata lambaian itu masih ada. Dan nengok ke dinding, gak ada. Aku ngulangin nengok-nengok kayak gitu sampai lebih dari 3 kali. Dan akhirnya aku yakin kalau yang aku lihat itu benar. Akhirnya aku tidur dalam keadaan takut tanpa memperdulikan PR-ku. Oke, cerita terakhir nih. Tapi ini bukan berarti cerita ini beneran terakhir dan cuma cerita-cerita ini aja yang ku alami. Jadi saat itu aku masih kelas 1 atau kelas 2 SD sekitar tahun 2007 lah. Aku punya 2 orang adik dan 1 orang kakak. Jadi saat itu adikku yang bungsu masih bayi. Mamaku gak berani nidurin adikku di ranjang kamar utama karena takut kalau ada apa-apa. Jadi mamaku dan 2 orang adikku tidur di kamar sebelah yang sebenarnya kamarku. Dan kakakku yang tempat tidurnya berupa kasur yang digelar di lantai gitu. Aku, kakak, dan papa tidur di kamar utama yang pakai ranjang. Tapi papaku jarang ada karena lagi bekerja di sebuah proyek jembatan layang yang lumayan jauh dari kotaku. Kami itu punya kebiasaan pakai kelambu yang di atasnya ditaruh yasin gitu. Wah, kalau kata orang dulu supaya nggak digangguin yang aneh-aneh pas tidur. Suatu malam, papaku ini nggak balik, sehingga aku dan kakak hanya tidur berdua di kamar itu. Posisinya biasanya kakakku tidur di dekat dinding dan aku di tengah. Kami tidur dengan lampu yang sudah dimatikan. Kemudian sekitar tengah malam jam 1-an, aku kebangun karena mendengar suara gonggongan anjing yang awalnya terdengar dari dekat, tapi lama-lama terdengar seperti dari kejauhan. Tapi volumenya tetap nyaring gitu. Aku keinget sama cerita temanku bahwa jika mendengar suara anjing menggonggong berarti ada hantu yang dia lihat. Dan kalau suara gonggongan itu terdengar jauh berarti hantunya dekat. Saat teringat hal itu, aku mencoba tenang dan nutup mata. Tapi suara anjing itu masih terdengar. Karena aku tiba-tiba penasaran, aku pun membuka mata dan langsung melihat ada sesosok mirip kuntilanak dengan rambutnya yang acak-acakan bergelombang gitu. Bajunya berwarna putih lusuh dan kotor banget. Dia melayang di sudut kelambu dengan matanya yang belok. Anjing. Mukanya agak rusak, tapi gak berdarah. Aku yang ngelihat hal itu pun speechless. Kemudian sosok itu tiba-tiba nyengir. Tapi anehnya, dia kayak gak sadar kalau aku ngelihat dia. Dan dia nyengir pun ke arah kakakku. Seperti ada tatapan niat jahat gitu loh ke kakakku. Saat kejadian itu pun masih diiringi suara anjing yang menggonggong yang terdengar dari kejauhan. Aku pun langsung menangis sejadi-jadinya sambil memanggil-manggil mama. Akhirnya mamaku pun datang dan menenangkan aku sampai tidur lagi. Jujur, bayangan mukanya itu masih keinget sampai sekarang. Apalagi cara nyengirnya itu loh. Dan aku ngebayangin, coba aja kalau kami gak pakai kelambu pas tidur. Mungkin aja si sosok Kunti itu udah ngeganggu aku dan kakak. Ya wallahualam. Demikian dulu bang ceritanya. Mohon maaf kalau kalimatnya berantakan. Sukses terus untuk podcast Malam Kliwon.
Palangkaraya. Suara anjing gonggong tuh, melolong gitu ya. Melolong. Wow, makin dekat. Kaget gua. Aduh, ada lagi. Gua mental. Dua kali kegocek. Enggak, ini enggak bener nih. Udah. Nah ini teknis ya, udah. Ini deh, teknis, lanjut. Ini udah. teknis dari tadi yang bilang berarti sepertinya. Enggak, ini teknis ini pure tolol. Iya, ketololan kita lah. Gak enak banget dikaget-kagetin gitu ya. Aduh, dilempar lagi. Tadi berarti makhluknya apaan sih? Jadi Lupita, Eko, Yang satu kan tangan. iya, Ayo gitu. lambai ya. Adanya di cermin. Tapi Cermin. di aslinya gitu nggak ada. Nggak ada, ya. Dipastiin berkali-kali, wah. Itu dari kaca doang kelihatannya. Yang kedua itu mereka lagi tidur di sambangi kuntilanak belok dan melayang. Padahal udah di proteksi ya. Tapi gue baru denger loh itu, kalau orang dulu tidur pakai kelambu harus ada yasinnya. Mungkin di beberapa kepercayaan aja sih. Di rumah mbah gue di Brebes itu kan juga pakai kelambu ya, tidurnya masih dulu waktu gue kecil. Tapi nggak ditaruhin yasin, kelambu aja udah gitu. Iya. Tapi emang kelambu tuh menambah ini ya. Menambah kesan ya. Iya, menambah kesan mistis gitu. Padahal mah Kagak. Ya karena Biar- banyak di film horor aja. biar gak dinyamukin aja. Iya. Mungkin karena kelambu tuh selalu berwarna putih. Terus di ruangan yang Ya, yang jadul, redup. Lampunya belum LED kan. Ya kan, kuning kayak gini nih. Dia mah mending udah bagus. Tapi suara anjing menggonggong begitu ya dari jauh. Kalau suara anjing gonggong gimana tuh makin deket? Anjing. Lo tuh ya. Nah, Itu siapa ya? anjing tuh. Emang dia Kalau ngomong? anjing kan kalau anjing gitu tuh. Lo tuh ya jadi orang tuh jangan gitu merepet. merepet, bener. Gak sekali jadi satpam. Baru gue pengen ngomong. Gak sekalian jadi satpam tuh. Hah? Jadi gue lucu banget tuh kayaknya kalau udah nangis-nangis gitu. Suaranya udah geter-geter gitu. Oke deh, Oke, lanjut. lanjut.